Halo, balik sama gue Kurafenawan channel Andromeda. Dan ya pada video kali ini ya anime news kayak biasa gitu ya. Jadi pada video kali ini itu ada 5 anime summer terbaik di 2023, yang artinya anime summer terbaik di 2023 gitu ya. Ya, anime yang harus kalian tunggu gitu ya di bulan summer gitu ya, di bulan Juli sampai Septemberan gitu ya rilisnya. Pokoknya di musim summer gitu ya. Jadi anime itu ada dibagi setiap musimnya gitu ya, dan ini adalah di musim summer ya kan, artinya sebulan dari sekarang ya gua record nih tanggal bulan 6 tanggal 6 2023 ya kan. Dan ini ada 5 gitu ya, ada 5 dan sini angka-angkanya ngacak gitu ya, angka-angkanya ngacak, enggak itu yang pertama itu yang baru sekali tunggu banget gitu cuy ya. Pokoknya urut-urutannya yang ini ngacak ya, pokoknya ada 5, sebenarnya bisa ada 10-an, tapi gue pilih 5 aja buat kalian anime yang mungkin harus kalian tunggu dan banyakkan oji-oji gitu ya. Ini jadi kita mungkin langsung aja ke yang pertama, itu ada dari Jujutsu Kaisen season kedua gitu ya. Jadi bagi yang kalian belum tahu, Jujutsu Kaisen ini udah 2 season dan ada satu movie-nya yaitu Zero ya, Jujutsu Kaisen Zero. Jadi untuk karakter utamanya di Zero itu adalah karakter baru Yuta gitu ya. Dan dia punya itu teman masa kecilnya lah ya. Nanti gua ceritain dulu sinopsisnya ya kan. Jadi bagi yang belum nonton season 1 ya, itu gue saranin kalian nonton season ke-1-nya karena ini seru banget dari anime Jujutsu Kaisen ini gitu ya. Dan studionya yang garap itu adalah Studio MAPPA gitu cuy. Anime bergenre action, demon, school, shonen, supranatural gitu cuy ya. Jadi ini animenya bakal rilis di di summer gitu ya, tepatnya tanggal 6 Juli 2023 gitu ya. Ya kan, jadi ini ceritanya season kedua, biar kalian nggak bingung itu kalian harus nonton itu movie-nya gitu ya, movie-nya karena nyambung gitu ya. Dan manganya udah lumayan jauh. Mungkin kita langsung aja ke sinopsisnya ya kan. Jadi sini sinopsis season ke-1 ya. Seorang mahasiswa SMA bernama Yuji Itadori yang bergabung dengan organisasi rahasia bernama Jutsu Sorcerer. Yuji bergabung ke organisasi itu untuk membunuh kutukan kejam bernama Ryomens Kuna yang ada di dalam tubuhnya gitu ya. Jadi Ryomens Kuna ini ya kan, true formnya itu ada 4 tangan gitu ya, karena saking kuatnya dia itu orang terkuat gitu ya, penyihir sekaligus kutukan terkuat pada zamannya gitu ya, pada masa lampau gitu ya. Dan penyihir jutsu akhirnya cuman bisa nyegel dan nyegel dalam bentuk jari-jarinya ya, yang ada 20 kayak gitu ya, karena tangannya ada 4 gitu cuy ya. Dan season 1 itu keluar di bulan Oktober 2020. Jadi ini anime udah lumayan lama. Dan Zero-nya belum gitu lama gitu ya. Untuk Zero-nya sini ya, karakternya ada Yuta Okotsu ya, adalah seorang siswa SMA penyendiri yang mengalami masalah besar teman masa kecilnya Rika yang telah menjadi roh kutukan yang enggan lepas darinya. Jadi kutukannya itu berasal dari teman masa kecilnya si Yuta ini gitu cuy. Dan ceritanya juga deep banget gitu ya, kalian harus nonton itu yang Zero ya, karena nyambung gitu ya. Nanti di manga juga dia sering keluar juga si Yuta gitu ya, biar kalian nggak bingung ini sokap gitu ya. Kalian gua rekomendasikan itu untuk nonton movie-nya dulu, yaitu Zero gitu ya. Dan yang kedua gitu ya, yang kedua ada Zoom 100. Kenapa gue masukin Zoom 100? Karena dari PV-nya itu cukup menjanjikan gitu ya, cukup menjanjikan. Dia ngehook gue di di trailernya dari Zoom 100 ya kan, dengan setting tempat apokaliptik gitu ya, zombie ya kan, outbreak gitu ya, sama kayak judulnya. Jadi Zoom 100 ini nyeritain tentang seorang pemuda gitu ya, berumur 24 tahun yang nama Tendo Akira, yang dia itu bosan ya, sangat bosan menjalani kesehariannya, hanya pergi kerja terus menerus gitu ya, dan akhirnya bosan. Tapi pada saat ada zombie ya, outbreak ya kan, terus dia itu merasa excited gitu ya,
dan merasakan sensasi yang gak pernah dia rasakan ya, adrenalin yang terpacu gitu ya, dan latar tempat seperti itu dengan genre di sini action, adventure, komedi, horror, shonen, supernatural, dan survival. Dan di sini yang ngegarap studio Zoom 100 adalah Box Film gitu cuy. Emang kalau kalian dari trailernya emang kayak film banget gitu ya. Jadi ini dari trailernya kenapa gue masukin anime terbaik ya, dan harus kalian tunggu gitu karena emang menjanjikan banget dari trailernya. Tapi kita lihat aja nanti eksekusinya gimana gitu ya, karena ini anime baru juga gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu dari Zoom 100 gitu cuy ya, dari Zoom 100 gitu ya. Untuk mudah-mudahan bagus gitu ya, nih sempat harus kalian tunggu. Dan sini harus tanggal keluarnya atau tanggal rilisnya tanggal 9 Juli 2023. Jadi ini rata-rata di bulan Juli semua dan harinya cukup deketan gitu ya. Cuman selang beberapa hari habis itu dia keluar. Jadi artinya di minggu-minggu itu dia tuh keluarnya di minggu yang sama ya kan. Jadi biasanya kalau delay satu delay juga yang lain gitu ya. Dan berikutnya yang ketiga ada dari Mushoku Tensei. Jadi Mushoku Tensei ini ada season kedua gitu ya. Untuk season satunya bagus banget gitu ya, ratingnya tinggi juga Mushoku Tensei dan cukup terkenal gitu ya. Apalagi ceritanya juga yang cukup menarik gitu ya bagi beberapa orang. Jadi sini ceritanya tuh Mushoku Tensei ya, season 1 mengisahkan tentang seorang pria yang pengangguran ya, yang dia putus asa dan akhirnya berengkarnasi ya ke dunia fantasi mempertahankan ingatannya. Jadi emang awal-awal tuh emang reinkarnasi emang kayak biasa isekai ya, isekai kok nggak dipanggil reinkarnasi gitu cuy ya, dua hal itu gitu cuy ya. Terus dia tuh bertekad buat menjalani kehidupan barunya tanpa penyesalan gitu ya. Di sini dia season satunya. Nah ini karya pengguna Souseika gitu. Jadi ini apa namanya, dia keluar di tanggal 3 Juli ya 2023. Jadi ini si Mushoku Tensei season kedua bakal keluar tanggal 3 Juli 2023 dengan genre drama fantasi isekai magic dan studionya Bain. Dan studionya ini sama ya kayak yang sebelumnya gitu ya, sama kayak sebelumnya. Untuk si Mushoku Tensei nggak berubah, seingat gua masih studio Bain gitu. Jadi karena tenang aja, dari kalau studionya masih sama gitu ya, biasanya itu apa sih, nggak ada yang beda dari visual sama animasinya, biasanya sama, cuman ya emang ya beda tahun, masih beda kualitas gitu ya antara anime season 1 sama season keduanya. Ya kan itu dari Mushoku Tensei gitu ya, dan season satunya juga cukup besar gitu ya dari Mushoku Tensei gitu ya. Jadi kalian wajib nonton gitu ya. Nanti tungguin Mushoku Tensei. Yang belum nonton season 1 silakan nonton gitu ya. Dan selanjutnya itu ada dari Fate Strength ya kan, Fate Strength Fake gitu ya, judulnya Fate Strength Fake. Jadi ini dari Fate gitu ya, dari series Fate. Dan kalian tahu series Fate ada udah banyak gitu cuy ya. Dan kali ini yang ngegarap adalah studionya adalah studio A1 Picture, yang artinya itu beda studio gitu ya, beda studio yang biasanya itu apa nama tuh Ufotable. Yang gua tahu Fate itu dia pernah digarapnya Ufotable, terus Studio Din, dan sekarang A1 Picture gitu ya. Untuk kalian mau nonton versi atau garapan dari Ufotable, kalian bisa nonton yang Fate Stay Night gitu ya, yang itu yang ada itu judulnya Unlimited Blade. Yang Unlimited Blade kebanyakan itu adalah Ufotable yang ngegarap ya. Ini kebanyakan. Nah ini Ufotable juga kalau yang Unlimited Blade Work ya. Kalian bisa aja cari aja di internet gitu ya, atau kalian lihat tanggal rilisnya untuk kalian menonton yang Unlimited Blade yang paling pertama itu yang mana, karena seasonnya udah series ada banyak banget. Dan sini yang pertama itu keluar di tahun 2006 gitu ya, untuk Fate tanggal 7 Januari gitu ya, dan studionya Din. Dan sini mencapai 7,30 untuk season satunya. Dan berikutnya itu dia di movie-nya ya, Studio Din Unlimited Blade Work ya, itu nyampe 7,61 ratingnya di live chart gitu ya.
Nah ini yang Fast Train naik, Unlimited Blade yang sampai 8,18. Jadi yang paling tinggi itu adalah di waktu digarap atau di take over gitu ya sama Ufotable gitu aja. Yang kalian bagai tahu Ufotable tuh yang ngegarap apa anime yang sekarang keluar ya kan, yaitu Demon Slayer gitu ya. Nah, sini dia juga pernah digarap nih, di sini Ufotable, Asas to Picture. Jadi untuk seri-serisnya itu apa namanya tuh uh, rata-rata itu bukan dari Ufotable gitu ya, ngacak-ngacak gitu ya. Nah, sini kita balik lagi ke Fate Strength Fake ya, Whisper of Dawn. Jadi sekarang ini yang keluar adalah Fate Strength Fake Whisper Dawn ya kan, dengan format TV spesial gitu ya, tapi tetap source-nya itu like novel gitu ya, sama. Jadi emang source-nya like novel. Sehingga ini kayak TV spesial ya, kayak itu ya lah, special episode lah ya. Untuk fullnya nggak tahu, gue belum tahu berapa full episodenya ya. Untuk full episode gue belum tahu berapa, dan itu apa nama total apa sih total runtime-nya gue belum tahu berapa gitu ya untuk Fate Strength Fate ya kan, yang Whisper of Dawn gitu. Jadi di sini ada posternya ya kan, ada posternya cukup keren kalau kalian lihat, gue tampilin gitu ya. Nah sini ada A1 Picture gitu ya, Supernatural Action. Jadi ini bagi yang nggak tahu, Fate ini apa namanya tuh, dia tuh kayak servan gitu ya, heroic spirit gitu ya. Dan sini kalian keren-keren banget dari Fate. Jadi kalian tungguin aja. Dan sini dia bakal rilis tanggal 2 Juli 2023. Jadi kebanyakan tanggal di awal-awal bulan Juli itu bakal keluar gitu cuy. Dan selanjutnya yang terakhir ada dari Bleach gitu ya. Bleach Senin Kesenhen gitu ya. Cuman ini yang lanjutannya Ketsubetsu Tan gitu cuy ya. Ini lanjutannya gitu ya. Lanjutannya yang dari sebelumnya yang keluar di tahun berapa nih ya, di tahun 2022 gitu ya, tanggal 11 Oktober gitu ya. Itu Bleach Thousand Year Blood ya, Blood War, Thousand Year Blood War gitu ya. Untuk yang apa namanya tuh yang tahun 2022 nya yang 11 Oktober gitu ya judulnya. Dan yang sekarang yang keluar itu bahasa Inggris nih ya, yang gampang baca ya, The Separation gitu aja. Jadi emang lanjutannya dan base-nya adalah manga. Dan ini animenya bakal keluar tanggal 8 Juli 2023 gitu ya. Dan studionya sama kayak ngegarap yang sebelumnya gitu ya, itu studio Pierrot ya kan, yang menggarap Boruto gitu ya. Untuk yang Thousand Year Blood yang sebelumnya itu ada 13 episode 24 menit gitu ya runtime-nya, dan kemungkinan yang ini juga sama ya kan, antara 12 atau 13-an, kemungkinan bakal 12-an gitu ya. Kalau 12-an itu total bakal jadi 26. Biasanya 26 episodenya pas gitu cuy ya. Dari sini gue bacain dulu sinopsis dari yang pertama ya, karena yang di Thousand Year Blood ya. Ichigo Kurosaki memperoleh kekuatan dewa kematian ya, Shinigami dari pertempuran sebelumnya ya kan, terseret dalam kekacauan Soul Society, tempat di mana jiwa-jiwa yang mati di dunia ini berkumpul. Berbagai hal yang telah terjadi hingga kemampuannya berkembang pesat dan secara resmi menjadi Shinigami pengganti. Kembali ke dunia manusia di tempat tinggal Ichigo, ia merasa ada yang tidak beres di kota Karakura. Muncullah Shinigami baru dan musuh baru ya. Ichigo mengambil Zanpakuto-nya lagi dan berangkat ke medan perang. Di sisi lain, Soul Society mengadil roh diserang musuh ya. Mereka adalah One Day Ridge yang dipimpin oleh Yawak, pendiri Kenshi ya kan. Jadi emang ada organisasi baru, intinya organisasi baru dan mengancam perdamaian di dunia Bleach-nya ini gitu aja. Jadi ini studionya Pierrot gitu ya, dan bakal keluar tanggal 8 Juli 2023. Jadi kurang lebih itu ya, ada 5 gitu ya anime summer terbaik ya menurut gue yang kalian harus tunggu gitu aja tanggal rilisnya. Dan udah gue kasih tahu juga itunya apa ya, tanggal-tanggal rilisnya kebanyakan di awal
bulan Juli gitu ya, yang artinya sebulan lagi gitu ya, kayak kalian harus tungguin gitu ya. Dan yang baru itu adalah Zom 100. Jadi ekspektasi gue tinggi ya untuk anime Zom 100, mudah-mudahan animenya bagus. Mungkin itu aja, kalian yang mau nambahin komen di bawah gitu ya, apa aja yang anime yang menurut kalian harus ditunggu di summer 2023 ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sekian dan terima kasih. Goodbye, dadah.